keseimbangan dan keuangan. Di sini ada anggota kelompok kami yakni Andi Dewi Sartika dan Sarmila. Kemudian ada Safitra. Dan selanjutnya ada Nurul Irmawanti dan Rahmayani. Dan yang terakhir ada Windy Wardana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, dan instrumen investasi pasar modal. Nah, yang pertama pengertian pasar modal. Pasar modal atau disebut dengan capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkannya yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi pasar modal. Di sini fungsi pasar modal ada 6, yaitu yang pertama pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang keenam atau yang terakhir, pasar modal adalah sebagai indikator perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, yaitu instrumen investasi pasar modal. Di sini terdapat 6 instrumen. Yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga surat utang atau obligasi, yang keempat exchange trade fund atau ETF, dan yang kelima derivatif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy Wardana dari kelas A program studi akuntansi terapan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari pasar modal. Nah, manfaat pasar modal ini ada 2, yaitu yang pertama untuk emiten dan yang kedua adalah untuk investor. Nah, manfaat pasar modal untuk emiten itu yang pertama adalah jumlah dana yang dapat dihimpun itu berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra kerusakan. Kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang tercapai capital gain. Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bagi bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Materi selanjutnya yaitu proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan di atau Bursa Efek Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang hampir mirip dengan proses umum di pencatatan di Bursa Efek. Adapun langkah-langkah umumnya yaitu yang pertama pemenuhan persyaratan, yang ketiga pengajuan permohonan, yang keempat pemeriksaan dan evaluasi, yang kelima persetujuan pencatatan, dan keenam penawaran saham atau instrumen keuangan, yang ketujuh perdagangan dimulai, yang kedelapan kepatuhan berkelanjutan, terakhir yaitu proses ini dirancang untuk memastikan keamanan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat perdagangan melakukan transaksi jual beli dalam bentuk surat berharga atau sekuritas keuangan jangka waktu yang pendek. Instrumen pasar uang adalah produk investasi jangka pendek karena periodenya hanya 1-3 tahun.
Berinvestasi di pasar uang dilakukan dengan membeli instrumen pasar uang atau membuka rekening pasar uang. Banyak orang yang menganggap pasar uang sama dengan pasar modal, padahal keduanya berbeda. Berikut perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Pasar modal adalah transaksi modal antara pihak penyedia modal atau investor dengan pihak yang memerlukan modal atau pengusaha dengan menggunakan instrumen saham, obligasi, reksa, dana, dan instrumen turunannya. Pasar modal identik dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Sedangkan pasar uang yaitu memerlukan valuta asing yang berfungsi untuk membayar kegiatan baik ekspor maupun impor. Pasar uang ialah sebuah tempat yang digunakan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengirimkan dan membeli barang-barang. Perusahaan membantu membiayai jual beli dengan cara kredit yang dipergunakan untuk membiayai kredit konsumen pada bank, membiayai kekurangan cadangan sementara, dan digunakan oleh pemerintah untuk menjadi jembatan antara penerimaan pajak dan pembelanjaan pajak. Selanjutnya, fungsi pasar uang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi pengendalian, kedua fungsi perantara atau mediator, terakhir yaitu fungsi likuiditas. Selain fungsi yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa fungsi lagi, yaitu sebagai perantara dalam jual beli, berbagi surat berharga yang berjangka pendek, 2. Penampungan dana dari surat-surat berharga jangka pendek, 3. Sebagai sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan berinvestasi, 4. Sebagai perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal penyaluran kriteria yang berjangka pendek kepada perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Selanjutnya, karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan. Yang kelima, pada waktu yang sama pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana. Selanjutnya, jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Risiko mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan, yaitu yang pertama risiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua, risiko reinvestment. Yang ketiga, yaitu risiko gagal bayar. Yang keempat yaitu risiko inflasi. Yang kelima yaitu risiko valuta. Yang keenam, risiko politik. Yang ketujuh, marketability atau liquidity risk. Adapun materi selanjutnya yaitu pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Beberapa jenis mata uang asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing adalah diantaranya US dollar, euro, Chinese yuan, Canadian dollar, Singapore dollar, pound sterling, Japanese yen, dan Australian dollar. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi pasar valuta asing. Ada 4 fungsi pasar. Yang pertama, transfer daya beli. Yang kedua, penyedia kredit. Yang ketiga, memperlancar perdagangan internasional. Dan yang keempat yaitu mengurangi risiko falas. Materi selanjutnya yaitu pelaku pasar valuta asing. Pergerakan nilai di valuta asing seringkali berubah setiap waktu, dipengaruhi hukum demand dan sampling yang melibatkan berbagai pelaku pasar. Nah, adapun pelaku pasar tersebut diantaranya yang pertama,
Pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan yang beragam, seperti membayar hutang dan menerima pendapatan dari luar negeri. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan menekankan biaya produksi dengan mengimpor berbagai sumber daya baru yang lebih terjangkau. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu kegiatan spekulasi. Kegiatan spekulasi ini dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai falas untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan konsumsi. Ketika berada di luar negeri, mereka membutuhkan mata uang negara asing. Terdapat beberapa jenis pasar valuta asing berdasarkan kebutuhan penggunanya. Di antaranya, 1. Pasar spot. Pasar spot adalah tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat. Umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Ketiga, pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Keempat, pasar opsi. Option market atau pasar opsi adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih pengguna opsi atau tidak. Adapun contoh dari pasar valuta asing dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi, yaitu hard currencies atau paling banyak ditransaksikan secara global, exotic currencies atau tidak ditransaksikan secara internasional dan bersifat lokal. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.